Oke guys, kita nge-review galing. Ini pemanas. Nah, coba dimulai dari nyala api terkecil. Kurang gede. Alarm. Kurang gede. Nah, rada gede ke heula we. Gede. Biasa 4 putaran. Nah, ini langsung on di kamera nggak begitu jelas. Nah ini kelihatan nih, karena apinya masih biru. Ini nyala yang sedang. Coba kecil, paling kecil. Oh panas. Nah terus, tahan. Nah ini kecil segini. Ini segini juga udah panas nih. Kalau hitung-hitungan segini nih setara. Nah sakia buat setara jeung super saver mah. Heeh. Heeh. Coba gede. Nah, terus gede terus. Oke. Tuh, jadi apinya bisa benar-benar gede dan ini kita berani jamin jauh lebih panas dari pemanas-pemanas yang pabrikan karena ini 10 tungku pembakarannya, jadi mau gede mau kecil support. Nah kalau misalkan yang model-model pemanas yang tungku pembakarannya cuma satu nozzle, itu mau digedein segede apa juga tetap aja debitnya segitu karena mesinnya kan cuma kecil. Nah kalau ini mau digedein segede apa juga kalau kitanya nggak takut terlalu besar mah jadi, karena ini ada 10 nozzle-nya. Nah kalau misalkan main kecil jadi kecil, jadi 10-nya itu rata, dari sini kecil, kecil. Nah kalau yang satu nozzle itu kekurangannya, jadi begitu main kecil apinya langsung padam, mati sama kipas ketiup. Ini kenapa bisa main api kecil? Karena dari 10 titik pembakaran itu gabung, makanya bisa main kecil. Tapi sekali begitu dibalik untuk main api gede lebih bisa lagi, karena kan dari 10 titik digabung jauh lebih besar. Nah enaknya gitu kalau ada pembakaran bukan di satu titik. Kalau yang kebanyakan pemanas itu kan bikin satu titik pembakaran, makanya ya apinya segitu-gitu aja, gede nggak bisa digedein, kecil nggak bisa terlalu kecil. Beda dengan yang model 10 titik kayak gini. Kecilin Bud, ini gede banget tuh apinya tuh. Ini nih bener-bener kuat untuk menyesuaikan dengan terus up cukup. Nah ini untuk kondisi running normal itu segini nih, running segini wae, letik up cukup. Nah kalau running normal tuh segini, ini segini udah jauh panasnya dibandingkan dengan pemanas-pemanas yang ada. Ini beda jauh, segini udah panas banget. Kalau model kayak tadi itu api gede itu terlalu berlebihan, dan lagi pula nanti apinya keluar itu malah bahaya. Nah tapi kalau segini ini yang paling pas. Aduh lo mati nih, setelan kipasnya kegedean. Kipas kegedean jadi mendingan kipasnya agak dikecilin. Parem tekuatan ya nak. Jadi itu supaya untuk kuat gitu ya, kan ayah iya lapisan dari bahan apa gitu ya, model serabut gitu. Lah enggak sudah di kipasan nih mau Kipasan nih kira langsung keluar panasnya. langsung keluar, langsung sebrot keluar. Oh iya. Jadi mau nganggur di jero. Bud coba bud diratakan bud anginnya letikan. Panas dong. Dua deui eta hiji deui baling acan. Handap tah. Handap. Sok. Panas jing. Panas lah.
Makanya baling-baling na pakai besi oke itu pakai plastik. Nah, sip, langsung on. Ini apinya nggak terlalu ketara nih segini. Ini api sedang. Kalau kecil bisa lebih kecil lagi. Nah, ini tandanya lagi nyala kuning. Kalau putih itu si pematiknya lagi bekerja. Sekarang putihnya mati berarti pematik mati. Yang ini alarm. Jadi kalau tiba-tiba gas mati kayak gini kita off. Nah, ini putih nyala, lagi menyalakan pematik. Ini kalau misalkan gagal, kesini jatuhnya ke alarm, ada gangguan. Kita coba lagi. Nah, nyala, sip. Nah, tuh kalau udah nyala, kesini normal di di warna yang kuning. Nah, ini main kecil ini apinya. Coba kecilin, Bud. Setik wae. Gedean setik. Cukup. Kipasnya kekecilan euy. Nya ente nembak kurang miring setik. Oh, nembakna make tang we tuh. Bebas teh kemiringan. Jadi ini kipas mesti disesuaikan dulu baling-balingnya sebelum dipakai lah gitu. Jadi si dorongannya yang disesuaikan dulu biar nggak terlalu gede atau nggak terlalu kecil. Nah, kayak ini kan tapi tong miring ting, tong sampai ada ke rangka. Nah, ini kalau baling tuh semakin miring, kalau kipas dorong tuh dorongannya semakin gede, dorongan anginnya. Up. Sip. Oke. Sok coba aja. Nah, ini ada. Nah, yang nama kadorong. Sini udah panas banget. Sekige panas. Soalnya lamun di setel gede model tadi mah kelewatan, terlalu berlebihan. Nah, iya kepanasan, panas. Nah, panas, kudu mundur. Nah, kalau ini mah pas, soalnya api nggak terlalu banyak keluar. Itu diganjel heula euy. Biar nggak berisik. Kondisi ditutup pintunya, anginnya jauh lebih terfokus, jadi apinya keluar.
Nah ini masih tema yang sama, pemanasnya ada fitur-fitur keamanan yang tadi disebutkan. Terus ini sensor pembaca suhu. Ini karena sensor kita masih pasang di dalam, jadi yang kebaca suhu di dalam sini nih. Suhu di dalam sini kebaca 39. Angin gede nggak sih depan? Apa kurang gede? Masih kurang miring? Kurang ya? Jadi untuk setelan besar kecilnya gas itu dari sini nih, dari regulator ini. Regulatornya harus pakai yang high pressure kayak gini, jadi bisa di setel. Hah? Pas. Jangan sampai keluar api. Soalnya kalau misalkan sampai keluar api, satu, selain boros, nanti juga apinya bleber kemana-mana, malah bahaya di dalam kandang. Jadi lebih baik main yang api kecil aja kayak gini nih. Hah? Mendingan segini nih. Kalau segini tuh aman, gas irit, apinya diam di dalam. Tapi enaknya kalau pemanas lain, mun misalkan suhunya ngedrop, itu bisa di setel. Nah kalau ini suhu ngedrop, set, but, bisa sampai keluar-keluar. Enak ini segini cukup sampai si, yang penting kuncinya itu koil di dalam ini nih, besi ini. Nah itu kan untuk nangkep panas, jadi nanti si besi itu kayak gitu tuh pada merah-merah. Jadi selain panas yang dihasilkan itu, selain dari apinya sendiri, itu dari apa? Dari si koil-koil yang udah panas itu juga tambahan suplai panas tuh. Jadi semakin banyak koil yang dipasang itu sebenarnya semakin bagus, karena panas yang dihasilkan tuh nggak kebuang, jadi ditangkap sama besi-besi panas itu. Nah nanti jadi udah running, kayak sekarang nih udah running, panas yang dihasilkan itu bukan cuma dari apinya, tapi dari koil-koil itu yang panasnya itu memang dimanfaatkan dengan baik, itu nggak langsung terbuang gitu aja. Jadi segitu dulu lah videonya, nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.